Sudah jumpa. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan. Oke. Baik. Ini Naji ya dari kelas 10. Betul Pak. Oke. Naji, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Iya. Oke. Tadi Naji habis belajar apa? Habis belajar bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia. Betul. Tadi siapa gurunya? Gurunya Pak Andi. Oh, Pak Andi. Oke. Menyenangkan bahasa Indonesia? Menyenangkan sekali Pak. Ya. Jadi mengapa Bapak memanggil Naji ke sini, karena berdasarkan hasil laporan dan hasil wawancara dan hasil observasi Bapak kemarin, Naji ini sering berbicara kotor di depan gurunya. Apa itu betul? Betul Pak. Betul. Oke. Dan mengapa Bapak mengambil Naji, tahu tidak mengapa Bapak memanggil Naji ke sini? Mungkin saya tahu Bapak memanggil saya karena mungkin perilaku saya yang mana saya ingin ngomong kasar di lingkungan sekolah. Nah, Naji sudah tahu mengapa Bapak mengambil Naji ke rombongan ini, karena Naji itu sering berbicara kotor, khususnya berbicara kotor di depan gurunya. Dan Naji juga sudah mengakui tadi pernah berbicara kotor di depan gurunya. Dan Bapak juga berterima kasih karena Naji sudah memenuhi panggilan Bapak ke sini. Nah, untuk itu, dan Naji juga sudah datang di ruang BK ini. Jadi pada hari ini Bapak akan melaksanakan konseling individual untuk mengantisipasi, untuk bisa menyelesaikan masalah Naji ini, karena masalah Naji ini harus diselesaikan supaya tidak terjadi lagi ke depannya. Karena berdasarkan hasil laporan guru-guru, Naji ini sering berbicara kotor dan di depan guru. Jadi Bapak berinisiatif ini melakukan layanan konseling kepelajaran Naji supaya Naji tidak mengulangi lagi kesalahannya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke konselingnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita laksanakan hari ini, konseling individual ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke sesi konselingnya, Bapak ingin menjelaskan sedikit dulu apa itu konseling individual. Jadi konseling individual ini adalah sebuah proses bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau guru BK seperti saya untuk menyelesaikan permasalahan siswa atau individu seperti Naji. Nah, di BK juga ada yang namanya akses kerahasiaan. Jadi semua rahasia yang Anda katakan sebentar ini, yang Anda akan ungkapkan, bisa saya simpan dengan baik-baik. Nah, di BK juga ada namanya asas kedinamisan, kekeluargaan, dan masih banyak asas lainnya. Anda bisa cari sebentar. Oke, kita langsung masuk saja. Saya ingin bertanya dulu kepada Naji, kira-kira bisa tidak Anda menjelaskan kenapa Naji sering berbicara kotor, berbicara tidak bisa didengar di depan guru? Pak, sedikit saya ceritakan kenapa saya berbicara kotor di depan guru Pak. Mungkin faktor dari game Pak. Game ya, karena kan di dalam game itu, apalagi game Pak, banyak orang-orang toksik Pak. Saya mungkin mengikuti kata-kata mereka Pak. Jadi terbawa ke sekolah juga Pak. Begitu ya.
bisa disimpulkan bahwa kenapa Naaji ini sering berbicara kotor karena Naaji sering bermain game, yang dimana di game itu Naaji sering bertemu orang-orang yang toksik, dan Naaji juga terbawa-bawa, dan Naaji membawa perilaku ini ke sekolah ini, seperti berbicara kotor dari depan gurunya. Jadi kira-kira apa yang menjadi tahap penyelesaian Naaji supaya tidak berbicara kotor lagi di depan gurunya? Mungkin dari tahap solusi yang saya pada diri saya, Pak, mungkin saya boleh bermain game, tapi bermain dalam hal positif. Saya ambil yang positif, yang positifnya saya buang yang negatif. Mungkin begitu, Pak. Naaji sudah menjelaskan penyelesaiannya tentang masalah ini, tentang berbicara kotor depan gurunya, tentang apa tadi, bermain game saja, tapi jangan bermain game sama orang-orang yang toksik, supaya Naaji tidak terobsesi dengan itu, supaya tidak terbawa-bawa ini toksik ini ke sekolah, seperti berbicara kotor misalnya di tempat gurunya. Dan Naaji akan bermain game dan akan mengambil yang positifnya saja, terus dibuang yang negatifnya, gitu ya. Nah, kira-kira, ini yang pertama. Kira-kira ada faktor lain nggak dari permasalahan ini sehingga Naaji ini sering berbicara kotor di depan guru? Faktor lainnya itu dimana mungkin bahasa anak zaman sekarang itu, Pak, caper, cari perhatian, Pak. Melakukan hal-hal yang tidak selayaknya dilakukan. Apa tadi? Caper, Pak. Caper, Cari perhatian. dari perhatian. Ya. Seperti apa? Seperti kan ini Pak, kan saya kurang kasih sayang kepada orang tua saya. Makanya saya ingin mencari perhatian dari orang lain. Makanya saya berbuat hal-hal yang tidak wajar yang dilakukan oleh orang. Gitu, Pak. Oh, jadi Naaji ini kurang kasih sayangnya karena orang tua ya. Jadi Naaji apa tadi? Cari perhatian. Cari perhatian ke orang-orang Ya, supaya diperhatikan. Nah, itu menjadi faktor lainnya juga sehingga Naaji sering berbicara kotor, sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sewajarnya Naaji bicarakan. Nah, kira-kira menurut Naaji, apa tahap penyelesaian Naaji terhadap faktor yang Anda sebutkan tadi, faktor yang menyebabkan Naaji itu sering berbicara kotor di depan gurunya? Kan Naaji juga sudah menjelaskan tadi tentang Naaji sering berbicara kotor karena sering caper, cari perhatian terhadap orang. Nah, ada enggak tahap penyelesaian Naaji tentang cari perhatian itu? Pak, mungkin dari saya bisa lakukan supaya saya tidak mengeluarkan kata-kata kasar ini. Saya ingin mencari perhatian. Mungkin mencari perhatian itu dalam arti jangan melakukan hal-hal yang negatif menurut orang lain. Mungkin cari perhatian seperti saya berprestasi, saya ikut lomba, mungkin begitu, Pak. Oke, jadi Naaji sudah tahu ya bagaimana cara mengatasi permasalahan ini, seperti berbicara kotor dengan gurunya. Naaji harus boleh bermain game, tapi lebih saja sesi yang positifnya, buang yang negatifnya. Jangan bermain game sama orang-orang yang toksik, supaya Naaji tidak berbicara kotor lagi di depan gurunya, tidak terobsesi lagi berbicara kotor dengan gurunya. Dan apa tadi, yang caper ini bagaimana tahap penyelesaiannya? Yang catur ini tahap penyelesaiannya yang dimana, Pak, saya boleh mencari perhatian, tapi dalam arti ini mencari perhatiannya dengan positif, yang dimana saya mencari perhatian itu jangan berprestasi, dimana saya bisa ikut lomba, mendapatkan hadiah, kan itu bisa membuat
saya diperhatikan. Oke, baik. Nah, ini juga sudah paham ya tahap penyelesaiannya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, sebelum kita tutup, alangkah baiknya saya ingin menyampaikan sebuah hadis terkait permasalahan Nabi ini yang sering berbicara kotor di depan guru. Adapun hadisnya itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka berkatalah dengan baik. Dan jika tidak, diamlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin itu hadis yang berkaitan dengan permasalahan ini yang sering berbicara kotor ya. Dan mudah-mudahan hadis ini bisa mengubah Nabi supaya tidak lagi berbicara kotor di depan gurunya maupun di depan orang banyak. Oke, sebelum kita menutup sesi konseringnya, bisa tidak Nabi memberikan kesimpulan apa yang Nabi dapatkan dari sesi konsering kita hari ini? Pak, terima kasih atas kesempatannya dengan saya, di mana saya menarik kesimpulan itu saya boleh bermain game, tapi bermain dalam artian ranah positif. Saya boleh ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Dan saya juga sudah tadi diberikan hadis oleh Bapak, dan itu sangat menyentuh hati saya, Pak. Ternyata perbuatan saya ini sangat salah. Baik, itu kesimpulan saya. Oke. Jadi Nabi sudah memberikan kesimpulan atau refleksi terkait konseling kita pada hari ini. Dan saya rasa dan waktu juga sudah mau habis sesi konseling kita. Jadi saya sesi konseling kita ini cukup sekian dulu untuk hari ini, dan sampai ketemu lagi di sesi konseling berikutnya. Dan terima kasih Nabi sudah meluangkan waktu ke ruang kita ini, dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Simpang, Pak. Terima kasih atas arahannya, Pak.